Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini Mimin akan terjemahin novel yang berjudul Kepunahan yang Mulia Abadi, yang ditulis oleh Pedeler, dengan karakter utama bernama Yev. Bab 2, Gelombang Tanah Datar. Hari ini adalah hari paling bahagia Ye Qingyun. Dia telah ditekan oleh 4 keluarga lainnya selama 20 tahun. Dan sekarang Ye Feng memiliki fisik kultivasi. Ye Qingyun telah lama bergegas ke kota Qianzhou bersama Ye Feng. Xiao Feng, kamu harus berperilaku baik kali ini. Selama kamu bisa memasuki Sekte Wanghai, revitalisasi keluargaku Ye diharapkan. Ye Qingyun menginstruksikan Ye Feng. Keluarga Ye tinggal di kota Guyun, di luar kota Qianzhou, dan persidangan para murid dari 5 keluarga besar ini masih dalam keluarga Qian di kota Qianzhou. Ye Qingyun menatap Ye Feng dengan penuh kasih sambil bergegas di jalan. Ayah, begitu. Ye Feng bergumam. Untuk ayah ini, Ye Feng masih tidak bisa menerimanya, jadi tidak terlalu renyah. Xiao Feng, jangan anggap enteng. Apakah kamu dapat disukai oleh penatua abadi dari Sekte Wanghai tergantung pada penampilanmu? Ayah tidak sabar. Tidak dapat membantumu apapun. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku pasti bisa memasuki Sekte Wanghai dan membuat keluarga dihormati oleh semua orang lagi. Karena itu, Ye Feng tidak bahagia di hatinya. Orang-orang di dunia lain menjalani kehidupan yang nyaman dengan kucing makan ikan dan anjing. Mengapa saya harus mengambil tanggung jawab yang berat untuk merevitalisasi keluarga? Ayah, berhenti sekarang. Aku akan pergi dan membuatnya lebih mudah. Niat urin Ye Feng yang setengah terputus datang lagi, dan dia dengan cepat berlari ke hutan di pinggir jalan. Sangat nyaman untuk buang air kecil atau tidak buang air kecil, menahan uretra. Ye Feng menaruh air kesakitan. Swoosh, cahaya putih menyala. Kentut kecil siapa yang sangat tidak etis dan buang air besar di tempat terbuka. Suara seorang lelaki tua mencapai telinga Ye Feng. Hapus, tegur Ye Feng dengan santai. Apakah dia melakukan kejahatan hari ini? Betapa nyamannya bagi seseorang untuk muncul. Peduli padanya. Selesaikan dulu, lanjut Ye Feng. Wah, aku tidak tahu bagaimana menghormati lelaki tua itu. Ketika aku melihat band Immortal Elder, aku tidak buru-buru menyingkirkan barang-barang jelekmu. Bangun, orang tua itu berkata sambil menyeringai. Ye Feng tidak memperhatikannya, dan akhirnya menyelesaikannya, dan menatap lelaki tua itu sambil mengangkat celananya. Rambut abu-abunya tidak disisir, dan kekacauan itu seperti sarang ayam, janggut, mata, setumpuk tambalan pada jubah abu-abu, sepasang sepatu ditarik ke atas, dan tumitnya terbuka, tipis. Lihatlah tumitnya masih dengan lumpur. Semuanya adalah pengemis. Melihat band Immortal Chang tidak cepat maju menemuimu, mungkin band Immortal Chang akan senang dan menghadiahimu dengan senjata ajaib. Orang tua yang tampak seperti pengemis terus tertawa sepanjang waktu. Tidak ada waktu untuk berbicara denganmu. Ye Feng berbalik dan pergi. Oh, nak, pelan-pelan. Orang tua itu menyapa Ye Feng di belakang. Apa urusanmu? Sibuk. Ye Feng melirik orang tua itu. Wah, orang tua itu bermaksud menganggapmu magang. Apakah kamu bersedia? Ye Feng melihat ke atas dan ke bawah lagi pada lelaki tua lusuh di depannya. Mungkinkah ini yang digambarkan dalam novel? Tuan duniawi. Namun, itu tidak terlihat seperti orang berpangkat tinggi, tetapi lebih seperti pengemis yang tidak terlalu normal secara mental. Setelah memikirkannya, Ye Feng mengeluarkan kantong uang dari tangannya. Saya melihat bahwa Anda lebih baik membeli kemeja yang layak dan menggantinya dan kemudian berpakaian. Lihat bahwa Anda tidak terlihat kaya. Hari ini tuan muda saya senang. Lihat hadiahnya. Petik 2. Ye Feng membuka kantong uang dan berkata, lap, bagaimana semuanya potongan besar, tidak ada serpihan. Petik 2. Kantong uang itu penuh dengan batangan perak, yang membuat Ye Feng merasa tidak berdaya, dan kata-kata yang dia ucapkan tidak dapat ditarik kembali.
Tetapi memberi pengemis tua itu batangan perak, Ye Feng, adalah rasa sakit di daging. Aku akan menghancurkanmu. Ye Feng dengan marah mengambil sepotong perak, seolah-olah apa yang bukan perak di tangannya adalah seorang pengemis tua. Duh, perak itu hancur sebagai tanggapan. Oh, apa yang terjadi? Ye Feng tercengang. Kapan dia memiliki kekuatan seperti ini? Perak ini asli, dan dihancurkan oleh dirinya sendiri sekaligus. Ye Feng memandang telapak tangannya dengan tidak percaya, dan tidak menemukan jawaban untuk waktu yang lama. Tetapi kemudian jejak ingatan melintas di benaknya. Tubuhnya saat ini sudah memiliki identitas seorang seniman bela diri, yang setara dengan master seni bela diri dari dunia asli, dan kemampuan untuk membuka monumen dan menghancurkan batu seharusnya tidak menjadi masalah. Ye Feng, yang senang, mengangkat tangannya, dan beberapa keping perak pecah terbang menuju pengemis tua itu. Hari ini, Tuan Muda senang dan telah dihadiahkan kepadamu. Ye Feng melompat dan berlari keluar hutan, dari waktu ke waktu. Menari dengan tangannya, meniru postur para master dalam film dan drama televisi, meneriakkan, hehehaha, di mulutnya, seolah-olah dia adalah seorang master. Tetapi postur Ye Feng terlalu jelek, di mana ada seorang tuan kecil yang tampak sangat gembira. Ye Feng tidak menemukan bahwa perak yang dia lemparkan dengan santai berubah menjadi beberapa sinar cahaya di udara dan terbang ke pengemis tua itu. Dan sebelum dia datang ke pengemis tua itu menghilang di udara. Senyum di wajah pengemis tua itu tidak berkurang. Tetapi mata kecilnya memancarkan cahaya halus, dan kemudian dia kembali ke keadaan tidak bangun, dan kemudian, mendesing, dan terbang menjauh. Bukankah ini kepala keluarga Ye? Mengapa kepala keluarga Ye juga pergi untuk berpartisipasi dalam persidangan? Sayang sekali, bahkan jika tuan keluarga Ye memiliki fisik kultivasi, aku khawatir usianya akan melebihi itu. Hahaha, Ye Feng berada di kepala Sing, keluar dari hutan, dan melihat beberapa orang menunggang kuda tinggi dan meneriaki ayahnya Ye Qingyun. Tetapi Ye Qingyun memaksakan senyum dan berputar dengan beberapa orang. Xiaur Ye Feng yang pergi untuk mencobanya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan bantuan dari penatua abadi dari Sekte Wang Hai. Apakah orang gila kecil itu? Anak laki-laki yang baik apa yang bisa dilahirkan oleh kayu sisa? Aku melihat patua Ye itu. Kamu masih melupakannya. Jangan pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Seorang pria muda seumuran dengan Ye Feng menunggang kuda, dan jari-jari kakinya tinggi. Tuan Muda Ai berkata dan tersenyum. Bagaimana Ye Feng bisa tahu jika dia tidak mencobanya? Hati Ye Feng terbakar ketika dia melihat orang-orang ini. Tuan Muda Ai dipanggil Ai Bin Ke, dan seorang pemuda di sebelahnya bernama Tu Qingyu. Keduanya putra dari 5 keluarga besar, mengandalkan kekuatan keluarga sejak dia masih kecil, dan tidak menggertak Ye Feng. Menyelinap diam-diam, dia mendekati Ebing. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajari orang gila kecil pelajaran yang sulit, jangan bilang aku kejam. Kata Ebing sambil tertawa gila. Beri adikmu pelajaran. Ye Feng sudah datang ke belakang kuda Ebing, dan mengangkat kakinya ke kaki kuda Ebing adalah tendangan yang kejam. Puff, kuda Ebing tidak berdaya, ditendang oleh Ye Feng dan mematahkan tulang kakinya. Dan kuda yang berdiri tidak stabil dengan 3 kaki jatuh ke tanah, Ebin Ker juga tidak berdaya. Dia terus menertawakan Ye Qingyun. Tetapi dia tidak berharap Ye Feng menyelinap menyerang di belakang dan dihancurkan di bawah kuda yang jatuh. Lihat siapa yang mengajar siapa hari ini, aku menyebutmu merajalela. Ye Feng menindaklanjuti dengan tendangan, menginjak dada Ebing, dan tubuh bagian bawah Ebing ditekan di bawah kuda, tidak bisa bergerak. Ebing, kamu menjadi gila, bukankah kamu akan memberiku pelajaran? Ye Feng membuka busurnya ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangan dan memukul wajah Ebing. Semua orang tercengang, dan tidak ada yang bereaksi, dan melihat Ye Feng menginjak Ebing. Berhenti, lepaskan tuan mudaku. Beberapa orang melompat dari kuda mereka satu demi satu dan mengepung Ye Feng. Kenapa? Jika kamu ingin menipu orang, percaya atau tidak, aku akan menginjak Ebin Ker sampai mati.
Ye Feng menghentikan tangannya, tetapi wajah Ebing berbentuk kepala babi. Semua mundur, atau aku akan menghancurkan Abing. Mata Ye Feng menunjukkan keganasan, dan dia meraung keras pada beberapa orang. Jalan. Di antara orang-orang ini, ada Antek Tu Qingyu, dan ada juga Paman Ebing. Semuanya menatap Ye Feng dengan kejam, tetapi mereka tidak berani datang omong kosong. Ebinker masih di kaki Ye Feng. Jika dia benar-benar memprovokasi Ye Feng, Ebinker akan berbahaya. Wah, apa yang kamu inginkan? Segera lepaskan Binker. Ai Zhenghong menatap Ye Feng. Kali ini dia menemani Ai Binke ke kota Qianzu. Jika Ai Binke mengalami kecelakaan, Ai Zhenghong tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Xiao Feng, lepaskan Tuan Muda Ai. Ye Qingyun juga takut Ye Feng tidak akan mengetahui keseriusan serangannya. Dan begitu dia melukai Ai Binke, keluarga Ye tidak tahan dengan kemarahan keluarga Ai. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku melepaskan Ebing. Mata Ye Feng berputar, Ebinker baru saja banyak bicara, menghina ayahku, selama Ebinker berbicara. Minta maaf, dan aku membiarkannya pergi. Petik 2. Kamu bermimpi. Bagaimana aku bisa meminta maaf kepada pemborosan? Ebinker berjuang di kaki Ye Feng, tetapi masih tidak yakin. Diinjak-injak di bawah kaki Ye Feng, Ebinker secara alami merasa sangat terhina, dan diam-diam berpikir, begitu Ye Feng melepaskannya. Setelah dia bangun, senandung, Ye Feng. Oke, masih sulit, aku akan memanggilmu keras, lihat apakah mulutmu keras atau tamparanku keras. Ye Feng adalah gunung 5 jari lainnya. Ada suara, berderak, dan darah merah samar muncul di sudut mulut Ebing. Ebing, percaya atau tidak, aku berani membunuhmu. Wajah Ye Feng tenang, tetapi cahaya ganas di matanya membuat hati Ebing bergetar. Ye Feng, apa yang akan kamu lakukan? Ebinker juga takut, tatapan Ye Feng tidak berbeda dengan binatang buas. Sehingga Ebing tidak berani melihat secara langsung. Minta maaf jika kamu ingin hidup, atau aku akan membunuhmu. Ye Feng menatap mata Ebing dan berkata, Xiao Feng, lupakan saja. Cepat biarkan Tuan Muda Ai bangun, anak itu membuat masalah. Ye Qingyun melihat bahwa Ye Feng semakin besar, dan dia juga buru-buru membujuk Ye Feng. Begitu Ai Binke terluka parah, keluarga Ai tidak akan menyerah. Ayah, kamu tidak peduli tentang ini, aku punya ide sendiri. Ebing, tidakkah kamu perlu aku menghitung mundur? Jangan, Ye Feng, semua orang sudah mengenal teman bermain sejak kecil, kenapa repot-repot? Ebinker dengan cepat mengendurkan napasnya. Apa yang terjadi pada Ye Feng hari ini? Ye Feng di masa lalu diganggu oleh dirinya sendiri dan tidak berani melawan. Bagaimana hari ini tampaknya menjadi orang yang berbeda. Tidak hanya berani memukul dirinya sendiri, tetapi juga memukul begitu keras, terutama cahaya di matanya yang sepertinya memakan orang. Jangan bicara omong kosong, aku tidak punya waktu denganmu. Ye Feng, jangan berlebihan. Pikirkan konsekuensinya jika keluarga Yemu bisa menanggungnya. Ai Zhenghong mengancam, jika Ai Binke meminta maaf kepada Ye Qingyun di depan umum, maka wajah keluarga Ai akan hilang, dan saya takut pada Ai Zheng setelah kembali. Makro juga ditegur. Jepret, jepret. Ebinker ditampar 2 kali di wajah oleh Ye Feng. Omong kosong adalah sepatah kata dan 2 tamparan. Siapapun yang ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, toh aku menganggur. Sikap arogan Ye Feng membuat beberapa orang tidak bisa berkata-kata. Anak ini adalah minyak dan garam, dan tidak ada gunanya bagimu untuk mengancam orang lain. Berhenti, Ye Feng, aku minta maaf. Ebing kesakitan dan dengan cepat mengalah. Oke, itu bagus. Sikap mencibir Ye Feng tidak berbeda dengan iblis di mata Ebing. Paman Ye, saya salah. Saya seharusnya tidak berbicara liar. Saya tidak akan berani lain kali. Kemampuan Ai Binke untuk mengucapkan kata-kata permintaan maaf atas kesalahannya mengejutkan Ye Qingyun. Ye Feng, Binke sudah meminta maaf, dan dia tidak cepat melepaskannya. Ai Zhenghong berteriak, jangan khawatir Ebing, setelah aku melepaskanmu, apakah kamu ingin membalas dendam padaku?
Tidak, aku pasti tidak akan membalas dendam padamu. Pada saat ini, bahkan jika ada banyak kebencian di hatinya, Ebinker tidak berani berbicara keras. Dan setelah ajaran Ye Feng, Ebinker sangat menyadari bahwa mulutnya tidak memiliki Ye Feng. Tinju itu keras. Hitung kamu kenal. Demi tumbuh bersama, aku melepaskanmu. Ye Feng mengangkat kakinya dan melepaskan Ebinker dan berjalan ke ayahnya Ye Qingyun. Ye Feng, aku menghancurkanmu. Ai Zenghong menarik kuda yang menekan Ebing, dan mengangkat Ebing. Saat ini, wajah Ebing telah bengkak oleh Ye Feng, dan dia tidak bisa melihat penampilan asli Ebing sama sekali, yang membuat Ai. Bagaimana mungkin Masahiro tidak melarikan diri? Ye Qingyun melangkah di antara Ai Zenghong dan Ye Feng. Semuanya disebabkan oleh orang tua itu. Jika kamu memiliki api, sebarkan saja padaku. Aku minta maaf untuk Xiao Feng. Petik 2. Bagi Ai Zenghong, Ye Qingyun tahu bahwa seniman bela diri yang hampir menjadi seorang kultivator, kungfu di bawah tangannya cukup tinggi. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak Ye Feng. Dan dengan tergesa-gesa, Ye Qingyun tidak peduli dengan tubuhnya yang lemah, dan ingin memblokirnya untuk Ye Feng. Tak satu pun dari kalian akan ingin pergi hari ini. Tangan Ai Zenghong berbentuk cakar elang dan meraih bagian atas kepala Ye Qingyun.